Chelsea tiba-tiba mengalami lonjakan performa dengan bertengger di papan atas klasemen. Performa hebat ini nggak terlepas dari gacornya sektor lini serang. Padahal lini tersebut selalu menjadi bahan kritikan karena tampil kurang menggigit. Nama-nama seperti Nicholas Jackson dan Christopher Nkunku tampil hebat di bawah asuhan Enzo Maresca. Dampak besar juga semakin terasa dengan kedatangan Jadon Sancho dan Joao Felix. Bagaimanakah kisah kebangkitan lini serang Chelsea di musim ini? Bersih-bersih penyerang kurang berguna. Rombakan besar dilakukan oleh Chelsea untuk memperbaiki performa mereka di musim ini. Lini serang menjadi sektor yang paling banyak dikorbankan. The Blues sendiri memang sudah lama ingin membuang striker yang dianggap bapuk. Salah satunya adalah Romelu Lukaku yang kerap kali dipinjamkan ke Serie A. Musim lalu, pemain asal Belgia ini dipinjamkan ke AS Roma selama 1 musim. Saat dipinjamkan, sang bomber berhasil melesakkan 21 gol untuk Giallorossi musim lalu. Sayangnya, AS Roma enggan untuk mempermanenkan ex-striker Everton tersebut. Hal ini nggak lepas dari Chelsea yang meminta mahar sebesar 43 juta euro. Akhirnya Lukaku dijual ke klub asal Italia yakni Napoli dengan mahar 30 juta euro. Antonio Conte selaku pelatih Partenope sangat menginginkan kehadiran sang bomber di dalam skuadnya. Selain itu, Chelsea juga berhasil mendepak Armando Broja yang dipinjamkan ke Everton. Pemain timnas Albania ini dianggap nggak memiliki performa yang baik selama membela Chelsea. Selain itu, Maresca juga mendepak Raheem Sterling ke Arsenal dengan status pinjaman. Pemain asal Inggris ini dinilai nggak akan masuk ke dalam skema pelatih asal Italia tersebut. Jujur, dia bukan tipe winger yang saya sukai. Namun, itu bukan berarti Raheem adalah pemain yang jelek, karena dia punya catatan dan statistik yang luar biasa, singgung Maresca. Revolusi besar merekrut banyak penyerang anyar. Setelah bersih-bersih pemain, Chelsea langsung bergerak mendatangkan pemain depan baru. Salah satunya adalah Joao Felix yang didaratkan dari Atletico Madrid. Pemain asal Portugal ini dibeli dengan nilai transfer yang besar yakni 52 juta euro. Jamie Carragher selaku pundit langsung memberikan kritikannya atas transfer ini. Legenda Liverpool ini bilang kalau Chelsea terlalu serakah dengan skuad yang gemuk. Apa yang dimiliki Chelsea sekarang? Di mana Felix akan duduk di dalam ruang ganti? Jika kalian memiliki 40 pemain, bagaimana kalian menyatukannya di ruang ganti? Singgung Carragher. Selain itu, pasukan Biru London juga berhasil mendatangkan striker muda Barcelona yakni Marc Guiu. Bahkan Chelsea berhasil mendatangkan Pedro Neto seharga 60 juta euro. Kedatangan ex-pemain Wolverhampton ini dianggap sebagai kerugian besar bagi Chelsea. Pasalnya, Neto dikenal sebagai pemain berkaki kaca yang sering keluar masuk ruang operasi. Semua orang tahu kalau Pedro Neto bisa menjadi pemain sayap kelas dunia. Namun dirinya memiliki masalah cedera yang seringkali kambuh, ucap Direktur Olahraga Wolves, Matt Hobbs. Chelsea juga berhasil meminjam Jadon Sancho dari Manchester United. Transfer ini memiliki kewajiban untuk permanen di akhir musim seharga 25 juta euro. Transfer ini mendapatkan kritikan besar dari pundit Sky Sport yakni Michael Dawson. Dirinya menganggap Sancho merupakan blunder besar bagi The Blues. Jadon Sancho merupakan pemain yang bagus, tapi pergi ke Chelsea, menurutku dia harusnya berlabuh ke tim yang akan memainkannya lebih banyak, singgung Dawson. Meskipun sudah membeli banyak pemain, hal ini nggak langsung menjadi hasil manis bagi Chelsea. Pasalnya, The Blues langsung kalah di laga pembuka Premier League melawan Manchester City. Bahkan, skuad asuhan Enzo Maresca kalah di depan publik sendiri dengan skor 2 gol tanpa balas. Hal ini juga memperlihatkan ketumpulan lini serang Chelsea. Pasalnya, pasukan Biru London gagal memanfaatkan 10 tembakan yang mengarah ke gawang Ederson Moraes. Kekurangan di lini serang diakui langsung oleh Maresca. Kami berhasil memberikan performa yang baik dengan menekan Manchester City. Sayangnya kami gagal dalam menyelesaikan peluang di dalam kotak penalti, singgung Maresca. Tumpulnya lini depan Chelsea kembali terlihat di laga melawan Servette di leg pertama kualifikasi Conference League. Saat itu Marc Guiu gagal mencetak gol di laga tersebut. Padahal striker asal Spanyol ini sudah berdiri bebas di depan gawang Servette. Kegagalan ini langsung menimbulkan kemarahan dari para fans The Blues.
Salah satu fans Chelsea bahkan menyebutnya akan bernasib sama dengan Timo Werner. Mark Guiu sedang belajar untuk menjadi Timo Werner selanjutnya, singgung fans The Blues di X. Saking buruknya performa Guiu di laga tersebut, dirinya hanya mampu bermain hingga menit ke-58. Padahal sang pemain mampu menciptakan 3 tendangan ke gawang Servette. Kebangkitan barisan penyerang langsung gacor. Penyerangan Chelsea yang tumpul akhirnya moncer setelah dibanjiri kritikan. Kegacoran ini terjadi saat The Blues melibas Wolverhampton dengan skor 6-2. Ke-6 gol yang disarangkan The Blues ke gawang Josesa semuanya dicatatkan oleh penyerang. Noni Madueke menjadi yang paling disorot usai melesakkan hat-trick. Dia berhasil membungkam kritikan para fans dengan penampilan apik. Sebelumnya, pemain asal Inggris ini sering mendapatkan kecaman karena gagal tampil konsisten. Selain Madueke, nama Joao Felix, Cole Palmer, dan Nicholas Jackson yang juga mencatatkan nama di papan skor. Keganasan lini depan Chelsea nggak berhenti sampai di situ saja. Skuad The Blues semakin menggila saat berhadapan dengan West Ham United. Saat itu, Nicholas Jackson dan Cole Palmer menjadi aktor kemenangan dengan melesakkan gol. Secara total, semua penyerang Chelsea sudah melesakkan 13 gol sejauh ini. Joe Cole selaku mantan punggawa The Blues langsung memberikan pujian. Ada cara bermain yang terlihat jelas, ada koneksi. Saya tidak ingin terbawa suasana, tapi sekilas ini mengingatkan saya dengan trio Liverpool, Salah, Mane, dan Firmino, kata Cole. Lonjakan performa lini serang membawa berkah tersendiri untuk Enzo Maresca. Pelatih asal Italia ini jadi memiliki banyak opsi yang bisa dimainkan di sektor depan. Mantan pelatih Parma ini punya keuntungan karena memiliki Nicholas Jackson dan Christopher Nkunku. Kedua pemain ini fleksibel dan bisa bertukar posisi sesuai kebutuhan pelatih. Nkunku dan Jackson diketahui sama-sama bisa bermain sebagai striker utama atau bayangan. Selain itu masih ada Jadon Sancho dan Joao Felix yang juga bisa multifungsi. Keduanya mampu memainkan semua posisi penyerangan termasuk di strategi false nine. Sebut saja ada Jadon Sancho yang paling sering mengisi posisi tersebut. Pemain asal Inggris ini sempat ditempatkan oleh Erik ten Hag di posisi false nine saat membela Manchester United. Variasi taktik ini sudah sesuai dengan keinginan sang pelatih di awal musim. Sebelumnya, Maresca bertekad untuk mengubah stigma penyerangan The Blues. Pasalnya, pasukan Singa Biru terlalu bergantung kepada sosok Cole Palmer pada musim lalu. Sang pelatih mengaku sangat senang dengan komposisi penyerangan saat ini. Dia bilang kalau bisa melakukan banyak strategi karena di setiap posisi memiliki banyak pemain yang berbeda. Di sayap kiri kami memiliki Sancho dan Mudryk. Sayap kanan kami punya Madueke dan Pedro. Gelandang serang ada Felix dan Palmer dan penyerang ada Jackson dan Nkunku, ujar Maresca. Dengan kebangkitan dan opsi berlimpah di sektor lini serang, apakah Chelsea akan tampil menggila di musim ini?